Halo, selamat siang teman-teman, rekan-rekan semua dimanapun berada. Terima kasih kita bersama-sama bisa join di acara webinar kali ini. Oke, perkenalkan nama saya John Mar yang akan menjadi moderator dalam acara webinar atau workshop series Aquari from Zero, di mana kali ini temanya tentang reserving atau perhitungan cadangan. Sebagai informasi buat teman-teman, workshop ini biasanya kita rangkaikan, dalam 3 episode atau biasa juga kita sebut 3 in 1. Yaitu tujuannya ingin memaparkan atau sharing knowledge atau diskusi mengenai implementasi ilmu aktuaria yang dasar, jadi yang paling dasar dalam dunia perasuransian. Jadi tujuan workshop ini tempat kita berkumpul, diskusi, berbagi ilmu buat teman-teman peserta workshop yang saat ini berkecimpung di dunia aktuari ataupun yang baru lulus. Jadi sebenarnya workshop kali ini ditargetkan untuk mahasiswa aktuari atau mahasiswa fresh graduate yang ingin tahu tentang nanti bagaimana sebenarnya ilmu-ilmu atau apa yang diperoleh di pendidikan atau di universitas untuk, akan digunakan di dunia asuransi. Oke, episode kali ini kita akan dibagi atau sharing dengan narasumber kita yang bernama Balistia atau biasa saya panggil nama lengkapnya Balistia Sulaiman atau saya panggil Balistia. Saat ini Balistia, berprofesi sebagai, seorang aktuaris. Balistia sudah berpengalaman lebih dari 20 tahun berprofesi di bidang aktuari. Balistia juga seorang, aktuaris atau yang bergelar fellow dari, PAI. Sebagai informasi teman-teman, selama acara workshop ini teman-teman akan kami mute, Zoom-nya. Jadi, eee, moga-moga teman-teman mengerti bahwa untuk kenyamanan kita bersama kami akan, me-mute. Tapi video bebas kalau teman-teman mau di-on atau off, silakan. Kemudian selama nanti ada, pemaparan atau share dari, narasumber kita, jika teman-teman ada pertanyaan, silakan teman-teman ketik langsung di chat atau di chat room. Nanti, ketika nanti Balistia presentasi, pada beberapa slide Balistia akan memberikan kesempatan buat kita untuk bertanya atau diskusi. Pada saat itu nanti saya akan membacakan, pertanyaan teman-teman yang teman-teman tulis di chat room. Di akhir acara pun setelah Balistia nanti selesai presentasi, kita akan ada acara pooling dan acara screenshot. Jadi teman-teman, tolong tetap, terlibat atau aktif dalam acara pooling dan screenshot. Karena jam sekarang, cukup jam agak mengkhawatirkan karena bisa ngantuk teman-teman, jadi karena ini Zoom, teman-teman bisa sambil santai, bisa sambil ngopi atau ngemil silakan. Supaya tidak ngantuk. Oke, teman-teman, tanpa berlama-lama, mari kita dengarkan sharing dari narasumber kita, Mbak Listia. Oke, Mbak Listia, silakan. Oke, terima kasih John. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semua. Selamat bertemu kembali dengan kami semua dari Actuary from Zero. Kebetulan hari ini saya diminta untuk memfasilitasi sebagai narasumber untuk satu subjek agenda, yaitu tentang reserving atau biasa disebut juga cadangan premi. Ya, sebagaimana yang tadi John sudah jelaskan, bahwa sebenarnya cadangan workshop kali ini ditujukan, webinar kali ini ditujukan untuk memberikan informasi mengenai proses-proses di actuary yang paling dasar, yang terpenting, yang merupakan salah satu bagian terpenting dari tanggung jawab seorang aktuaris di industri perasuransian. Oke, saya akan mulai share slide-nya. Oke, apakah sudah terlihat? John, sudah terlihat, John? Sudah, ya? Mbak Listia? Iya, silakan. Dilanjutkan. Oke, saya akan mulai. Bentar ya. Ya, sudah jelas, Mbak, silakan. Ya, oke.
Oke, kali ini ada beberapa agenda yang akan dibahas, yaitu mengenai informasi apakah itu cadangan premi, kemudian cadangan produk jangka pendek, cadangan produk jangka panjang, dan cadangan reasuransi, serta cadangan klaim, dan yang terakhir adalah proses workflow untuk perhitungan cadangan premi. Apa saja yang perlu diperhatikan dalam workflow atau proses perhitungan cadangan premi. Oke, cadangan premi. Apakah itu cadangan premi? Oke, mungkin teman-teman untuk yang baru, yang belum tahu sama sekali mengenai industri asuransi, terutama para mahasiswa, ya. Sebenarnya cadangan premi itu adalah komponen terbesar dari kewajiban atau liabilitas perusahaan asuransi, yang tujuannya untuk menyisihkan dana yang diterima atas pendapatan preminya untuk membayarkan kewajibannya di masa yang akan datang jika terjadi suatu resiko sesuai dengan manfaat yang dijanjikan atas suatu produk. Oke, jadi sesuai dengan paragraf di slide, perusahaan asuransi itu menjual produk asuransi yang akan memberikan pertanggungan kepada nasabah atas suatu resiko atau beberapa resiko. Artinya, ketika terjadi resiko tersebut, perusahaan asuransi harus membayarkan manfaat asuransi yang dijanjikan. Nah, perusahaan itu menerima premi di muka, tapi kewajiban perusahaan itu akan terjadi yang waktunya tidak tahu di masa yang akan datang. Sehingga premi yang diterima oleh perusahaan itu harus disisihkan, harus dicadangkan untuk membayarkan manfaat tersebut sesuai dengan yang dijanjikan. Oke, resiko yang ditanggung dapat terjadi kapan saja sepanjang dalam masa asuransi. Sehingga perusahaan harus memiliki dana yang cukup pada saat terjadinya klaim tersebut atau pada saat jatuh tempo pembayaran manfaat asuransi. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, dana yang dibentuk oleh perusahaan untuk membayar manfaat asuransi ini disebut cadangan premi. Oke ya, jadi penjelasan cadangan premi sebagai berikut yang sudah dijelaskan tadi. Oke, masuk dasar hukum. Untuk dasar hukum, oleh regulasi atau OJK, cadangan premi atau disebut juga cadangan teknis, ini sudah diatur. Ada beberapa peraturan OJK yang ditentukan oleh OJK, yaitu POJK 71, kemudian POJK 72. Oke, POJK 71 itu mengatur tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan reasuransi, ya, khususnya untuk produk-produk konvensional. Sedangkan POJK nomor 72 itu mengatur tentang kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan reasuransi, khususnya untuk produk-produk yang prinsip syariah atau produk-produk syariah. Oke, turunan dari POJK ini ada namanya SEOJK, yaitu Surat Edaran OJK. Kenapa beda antara OJK dengan SEOJK? SEOJK itu lebih detail ya, karena di sini memberikan pedoman atau guideline mengenai pembentukan cadangan teknis perusahaan asuransi maupun reasuransi. Kalau untuk konvensional itu ada di SEOJK 72, sedangkan untuk syariah itu dapat dilihat di SEOJK nomor 28. Oke. Lanjut. Oke, dalam perusahaan asuransi, biasanya perusahaan asuransi itu mempunyai beberapa tipe produk. Ada yang produknya memberikan manfaat asuransi jangka panjang, ataupun ada juga memberikan manfaat atau produknya dengan masa asuransi jangka pendek. Jadi ada dua macam. Ya. Untuk jangka pendek, biasanya itu dikategorikan untuk yang masa asuransinya itu 1 tahun atau kurang dari 1 tahun, atau produknya dapat diperbaharui setiap tahun, atau biasa disebut juga Yearly Renewable Term, YRT. Kemudian untuk produk jangka panjang, itu adalah untuk produk-produk dengan masa asuransi lebih dari 1 tahun, dan produknya itu tidak dapat diperbaharui. Ya, produk jangka panjang ini contohnya kayak produk seumur hidup, whole life, ya, kemudian ada produk endowment dengan jangka asuransi lebih dari 1 tahun, bisa juga produk term insurance dengan jangka asuransi lebih dari 1 tahun. Oke, kita lanjut. Nah, di sini sudah ada contoh-contoh produknya. Untuk produk jangka pendek ini dapat dilihat, contohnya adalah asuransi Eka Warsa. Sesuai namanya, Eka Warsa artinya adalah
produk ini memberikan manfaat asuransi 1 tahun. Ya, biasanya ini hanya manfaat resiko kematian. Kemudian asuransi kendaraan bermotor, kemudian asuransi kecelakaan diri atau personal accident, kemudian asuransi kesehatan, dan asuransi harta benda. Untuk poin 1 itu hanya ditawarkan di perusahaan asuransi jiwa, poin 2 itu di general insurance, poin ketiga dan keempat itu dua-duanya bisa menawarkan, perusahaan asuransi jiwa maupun asuransi general itu menjual poin 3 dan poin 4, asuransi harta benda hanya ditawarkan oleh perusahaan asuransi general. Oke, sedangkan produk asuransi jangka panjang, di sini ada contohnya, yaitu produk endowment atau dwiguna, kemudian produk term life, dan yang ketiga asuransi pembiayaan. Mungkin teman-teman yang belum tahu ya, saya kasih tahu nih, untuk produk endowment itu bedanya apa sih dengan term life? Nah, kalau produk endowment itu sebetulnya adalah kombinasi antara manfaat proteksi jiwa ditambah manfaat living benefit atau manfaat hidup atau biasa disebut juga kayak tahapan gitu ya, atau tabungan yang bertahap. Sedangkan term life itu adalah pure manfaat kematian. Oke, asuransi pembiayaan ini biasanya ada di asuransi kerugian. Oke, kita lanjutkan. Di slide ini digambarkan faktor yang mempengaruhi cadangan. Nah, perhitungan cadangan premi itu apa saja sih yang mempengaruhi? Oke, yang pertama itu pasti manfaat asuransi. Ya, cadangan premi itu dibentuk harus sesuai dengan manfaat asuransi yang diberikan, yang dijanjikan pada suatu produk. Tentunya di situ ada premi, ya kan? Harus sesuai juga dengan premi yang diterima oleh perusahaan, harus sesuai dengan masa asuransi yang dijanjikan dalam produk itu, ya. Kemudian ada komponen-komponen lain yang diperhatikan juga, ya, yaitu khususnya cash flow yang akan terjadi pada suatu saat produk itu dijual. Ada komponen biaya dan komisi itu yang menjadi kewajiban perusahaan asuransi untuk membayarkan ya kepada tenaga sales berupa komisi. Dan biaya-biaya itu adalah biaya-biaya operasional ya dalam mengelola perusahaan atau operating expense biasanya. Kemudian cadangan premi juga dipengaruhi oleh usia tertanggung ya. Usia tertanggung muda dan usia tertanggung tua itu pasti berbeda cadangan preminya ya. Selain usia tertanggung biasanya juga dibedakan oleh jenis kelamin. Ya, itu tergantung dari asumsi sebetulnya. Ada asumsi yang dibedakan by jenis kelamin atau bisa juga yang unisex, sehingga itu tergantung dari asumsinya. Oke, selanjutnya incidence rate. Incidence rate ini adalah probability ya atas suatu kejadian resiko. Ada berupa probability kematian atau disebut juga mortality rate, atau juga non kematian, biasa disebut juga morbidity rate. Ya. Kemudian tingkat inflasi itu juga diperlukan tingkat inflasi. Tujuannya apa sih? Kenapa kita perlu tingkat inflasi? Nah, karena di sini ada biaya, ada komponen biaya. Komponen biaya itu ada komponen biayanya berupa fixed expense. Ya, fixed expense itu pasti ekspektasinya setiap tahun akan naik, sehingga diperlukanlah inflasi. Ya, Oke, selanjutnya tingkat diskonto. Tingkat diskonto ini sebenarnya adalah tingkat bunga, ya, tingkat bunga yang diperlukan untuk mendiskonto dari cash flow suatu premi yang diterima ya atas suatu produk tersebut. Sebenarnya dasar dari perhitungan cadangan premi ini adalah mendiskonto present value ya atas semua arus kas atau cash flow yang masuk maupun yang keluar atas suatu produk, sehingga diperlukanlah tingkat diskonto. Nah, tingkat diskonto yang digunakan itu juga diatur oleh OJK, ada di POJK 71 dan SEOJK, sesuai slide yang tadi itu diatur oleh OJK. Oke, kita lanjut. Ini topik pertama sudah selesai. Jika ada pertanyaan, silakan di chat. Belum ada Mbak Listia, Belum ada ya. silakan dilanjutkan kembali. Teman-teman jangan lupa ya kalau ada pertanyaan silakan diketik di chat. Terima kasih Mbak Listia, silakan dilanjutkan. Oke, kalau gitu saya lanjut. Oke, sekarang kita masuk
cadangan produk jangka pendek. Oke, apakah itu cadangan produk jangka pendek? Bagaimana menghitungnya? Ini sebenarnya produk jangka pendek ini lebih simpel karena hanya membandingkan mana yang lebih besar antara URR dan UPR. Nah, apa URR dan apa UPR itu? URR itu adalah unexpired risk reserve, ya, atau CARYBD, cadangan atas risiko yang belum dijalani. Sedangkan UPR itu adalah unearned premium reserve atau CAPYBMP, yaitu cadangan atas premi yang belum merupakan pendapatan. Oke, pengaturan mengenai perhitungan cadangan premi ini sesuai dengan SEOJK nomor 72. Oke, bagaimana cara perhitungannya? Ini sebenarnya simple, ini hanya prorate aja untuk UPR. Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Oke, kita masuk ke URR dulu ya. URR itu dihitung dari rata-rata rasio klaim selama 3 tahun terakhir atas produk-produk yang mempunyai resiko yang sama. Ya, contohnya, suatu produk mempunyai klaim resiko selama 3 tahun terakhir 50%, 60%, 70%. Sehingga URR-nya adalah rata-ratanya dari 50%, 60%, dan 70%, sehingga diperolehlah angka 60%. Ya, 60% inilah yang akan dipakai untuk perhitungan URR. Ya, sehingga nanti akan dihitung URR-nya adalah 60% dari premi. Ya, itu yang dihitung. Oke. Kemudian kita masuk ke UPR. Bagaimana cara perhitungan UPR? Oleh OJK, perhitungan UPR ini diatur harus menggunakan prorata secara harian atau daily basis. Ya, caranya bagaimana? Itu sesuai yang di slide yang di highlight kuning. Premi yang diterima dikurangi komisi yang dibayarkan dikali prorata harian atas masa asuransi yang belum dijalani. Komisi ini juga diatur oleh OJK, ya. Komisi adalah komisi aktual yang dibayar perusahaan. Ada batasan maksimum yang diatur khususnya untuk produk-produk general insurance, ya. Untuk kendaraan bermotor, asuransi kendaraan motor maksimum komisi adalah 25%, untuk asuransi harta benda 15%. Sedangkan untuk produk asuransi jiwa itu tergantung dari scale komisi masing-masing. Oke, nah perlu dicatat di sini prorata yang dipergunakan basisnya ini ya di sini tertuliskan atas masa asuransi yang belum dijalani. Nah masa asuransinya ini sebetulnya tergantung dari cara bayar pembayaran premi ya bukan masa kontrak asuransi. Cara bayar premi itu ada bermacam-macam, ada cara bayar premi tahunan, semesteran, kuartalan, bulanan. Jadi masa asuransi ini adalah tergantung cara pembayaran premi. Sehingga preminya pun yang dihitung di sini dalam formula ini adalah premi sesuai dengan cara bayarnya. Cara bayar tahunan menggunakan premi tahunan, cara bayar semesteran, premi semesteran, ya, atau disebut juga model premium biasanya di perusahaan asuransi. Kita menyebutnya model premium. Ya, jadi masa asuransi ini tergantung dari cara pembayaran premi bukan masa kontrak asuransi. Karena apa? Karena tujuannya adalah menghitung premi yang belum merupakan pendapatan. Ya. Oke, kita masuk ke contoh. Nah, ini contoh ilustrasinya. Contoh ilustrasi untuk pembayaran premi tahunan. Bagaimana cara penghitungnya? Di sini dilihat pembayaran premi efektif date-nya itu di 1 Januari. Pemegang polis memilih cara pembayaran premi tahunan sehingga atas premi yang dibayar di 1 Januari bertanggung mendapatkan proteksi sampai dengan 31 Desember karena setahun ya diprotek selama 1 tahun. Oke. Pada tanggal valuasi 31 Januari, ini tim aktuaria menghitung nih berapa sih cadangan premi atas polis tersebut karena produk ini adalah produk jangka pendek, dibayarkan tahunan. Pada tanggal valuasi yaitu per 31 Januari, di sini
ada 31 hari yang sudah dijalani oleh tertanggung, yang sudah di-cover proteksinya oleh perusahaan asuransi selama 31 hari. Sehingga sisa masa asuransi yang belum dijalani, yaitu ada sebanyak 334 hari dari titik 31 Januari ke 31 Desember. Tinggal dihitung aja, 1 tahun ada 365 hari, kita kurangin 31, sehingga kita peroleh 334 hari sebagai periode asuransi yang belum dijalani. Sehingga perhitungan UPR-nya didapatkan formula 334 dibagi 365 dikali besar preminya dikurangi komisi. Gitu ya, simple ya. Jadi hanya menghitung masa asuransi yang belum jalani dibagi periode masa asuransinya, periode pembayaran preminya, karena ini premi tahunan sehingga 365. Oke, kita masuk ke ilustrasi kedua. Ilustrasi kedua ini penanggung memilih premi cara bayarnya triwulanan atau 3 bulanan, ya. Sehingga contoh di sini untuk premi yang dibayarkan 1 Januari dengan cara bayar triwulanan atau 3 bulanan, tertanggung mendapatkan proteksi selama 3 bulan dari 1 Januari sampai 31 Maret. Ya, ini dia 3 bulan karena pilihnya triwulanan. Pada tanggal valuasi di 31 Januari, tertanggung sudah mendapatkan proteksi selama 31 hari. Ya. Sehingga masa asuransi yang belum dijalani atas premi yang dibayar, premi triwulanan ini, ada sebanyak 57 hari. Caranya bagaimana? Caranya kita hitung periode 1 Januari sampai 31 Maret itu berapa hari? Ini ada sebanyak 88 hari, dikurangi masa asuransi yang sudah dijalani 31 hari. Sehingga diperolehlah 57 hari. Sehingga UPR-nya dapat dihitung pro rata sebesar 57 hari dibagi 88 hari dikali premi dikurangi komisi yang dibayarkan atas premi tersebut. Oke, ini adalah perhitungan UPR. Oke, tadi kita sudah tahu cara perhitungan UPR dan URR. Oke, sekarang bagaimana nih cara menentukan cadangan preminya yang harus dicatat di laporan keuangan, karena OJK mewajibkan mana yang paling maksimum antara URR dan UPR. Ya, sehingga dapat dilihat di contoh, misalkan ada premi 10 juta, URR-nya 110% premi yang diperoleh dari rata-rata rasio klaim 3 tahun terakhir. Sedangkan UPR-nya dari hasil perhitungan, misalkan ya dia terdapat hasilnya 80% dari premi. Sehingga cadangan preminya kita pilih yang maksimum 110 atau 80%. Sehingga yang maksimum itu ya 110%. Merefer ke angka URR. Sehingga cadangan preminya sebesar 110% dikali preminya 10 juta didapatlah 11 juta. Oke, contoh kedua, premi 10 juta, preminya sama, URR-nya 75%, rata-rata rasio klaim terakhir 3 tahun terakhir itu diperoleh 75%, kemudian dari hasil perhitungan UPR-nya 80%, sehingga cadangan premi kita ambil yang maksimum 75% dibanding 80%, sehingga diperolehlah 80% premi, yaitu merefer ke angka UPR karena lebih maksimum, sehingga yang dicatat sebesar 80% dikali 10 juta atau 8 juta. Nah, dari contoh ini kesimpulannya apa nih yang bisa kita dapatkan? Oke, kesimpulannya jadi sebenarnya gini, kalau URR itu kan sebenarnya merefer ke rasio klaim ya, rasio klaim experience ya. Jika rasio klaimnya itu di atas 100% atau jika terjadi pemburukan atas klaim experience ya, pasti cadangan preminya itu harus merefer ke URR, itu pasti, karena dia udah pasti di atas 100%. Ya kan? Kalau UPR itu kan pasti di bawah 100% kan UPR kan? Ya kan, kalau UPR itu pasti di bawah 100%. Karena dia prorate atas satu periode
masa asuransi yang dijalani atas premi yang dipilih, cara bayar premi yang dipilih. Oke, jadi kesimpulannya itu kalau suatu produk terjadi experience ratio klaimnya itu besar, itu di atas 100%, itu pasti yang dicatat itu merefer ke URR. Ya. Kalau kejadian experience atas suatu produk itu klaim experience-nya itu bagus ya, itu bagus, pasti bagus ya, itu pasti kita merefernya ke angka UPR. Ya, oke. Kita udah selesai. Apakah ada pertanyaan? Mbak Listia ada pertanyaan? Iya, silakan. Oke, pertanyaan pertama akan saya bacakan dari Kartika. Tadi kan Mbak Listia menjelaskan mengenai perhitungan cadangan. Pertanyaan dari rekan kita Kartika, apakah ada yang membedakan dalam pembentukan cadangan atau perhitungan cadangan di asuransi jiwa dan di asuransi umum? Oke, yang membedakan ya. Oke, Iya, sebetulnya itu aja ya John ya pertanyaannya ya. iya nanti ada Oke. pertanyaan yang lain Mbak. Silakan ini Oke, dulu saya Mbak, jawab silakan. dulu ya. Mengenai metode cadangan premi antara asuransi jiwa dan asuransi general insurance itu sebenarnya sama. Semuanya sama menggunakan metode yang sama. Yang membedakan itu adalah tergantung dari jenis produk dan manfaat asuransi dan jangka waktu asuransinya. Seperti yang tadi saya sebutkan. Kalau jangka asuransinya jangka pendek, asuransi kendaraan bermotor itu pasti kan setahun ya, atau yearly renewable, itu pasti merefernya ke UPR. Itu sama juga diterapkan di asuransi jiwa untuk produk Ekawarsa, pasti menggunakan UPR juga. Nah, untuk produk-produk yang jangka panjang, contohnya produk asuransi jiwa itu produk whole life atau endowment, ya menggunakan GPV atau gross premium reserve. Ini belum, nanti akan kita bahas di slide berikutnya. Untuk asuransi kerugian yang periode pertanggungannya juga jangka panjang, itu juga menggunakan GPV juga atau gross premium reserve. Jadi sebenarnya mengenai metodenya itu sama. Yang membedakan tergantung dari jenis produk dan masa asuransinya. Seperti itu. Oke, mudah-mudahan bisa menjawab. Silakan John, ada pertanyaan lagi? Oke. Teman-teman kalau ada pertanyaan lanjutan silakan diketik ya. Oke, Mbak Listia ada pertanyaan kedua dari rekan kita yang bernama Nurul Hadi. Tadi kan Mbak Listia menerangkan mengenai URR dan UPR, di mana tadi Mbak Listia bilang kalau klaim rasionya umumnya di atas 100%, pasti cadangannya dalam tanda kutip akan merefer ke URR. Pertanyaan dari Hadi adalah bagaimana cara menghitung rasio klaim pada URR atau URR? Oke. Menghitung rasio klaim itu sebenarnya itu ada beberapa metode, tapi yang pada umumnya digunakan itu adalah berdasarkan actual E over E. Kita sebutnya E over E atau actual claims dibagi expected. Gitu. Jadi simply berdasarkan actual claims yang terjadi dibagi apa yang kita expect. Yang kita expect tentunya berdasarkan apa yang kita asumsikan pada saat pricing. Ya, jadi actual claims-nya itu berdasarkan E over E-nya. So, actual dibagi expected. Atau ada juga berdasarkan premi. Ya, earn premi. Actual claims dibagi premi yang kita earn premium. Jadi ada beberapa metode yang di-adopt ya. Biasanya ada E over E, actual expected, atau bisa juga actual claims dibagi premi. Tapi secara umum biasanya yang kedua, opsi kedua. Actual claims dibagi premi yang di-earn. Earn premi ya, bukan total premi. Gitu. Oke. Thank you, Mbak Listia. Silakan. Lanjut, Mbak Listia. Oke, saya lanjutkan. Saya lanjutkan mengenai cadangan produk jangka panjang. Oke. Cadangan produk jangka panjang menggunakan metode GPV atau Gross Premium Valuation. Sebenarnya cara GPV ini sebenarnya simpel sih. Ini hanya mendiskonto atau mempresent value ya atas proyeksi cash flow, atas future cash flow suatu produk. Ya, cash flow itu adalah cash out ya, cash outgo, pengeluaran dikurangi cash inflow atau penerimaan ya. Nah, apa aja sih cash flow yang berpengaruh atas suatu produk? Nah, itu tergantung
dari ada di sini bisa dilihat di yang merah ya, di kotak merah, pengeluaran atau cash outgo ini apa saja komponen pengeluaran atas suatu produk itu. Pastinya manfaat asuransi. Karena itu merupakan suatu biaya kan, biaya yang dikeluarkan untuk membayarkan manfaat asuransi. Kemudian ada biaya pemasaran, kemudian ada biaya penerbitan polis atau akuisisi expense, kemudian biaya perawatan polis atau maintenance expense. Ya, biaya pemasaran saya tambahin lagi, biaya pemasaran ini umumnya ini biaya komisi ya, pada umumnya ya, biaya komisi yang dibayarkan ke sales atau biaya komisi yang diberikan ke bank kalau kita produknya distribusi channelnya itu bank assurance, itu ada fee based income yang kita bayarkan ke bank. Kemudian untuk biaya sales selain komisi ada juga biaya overriding ya, semua manfaat-manfaat variable commission yang dibayarkan ke sales itu semua ada di biaya pemasaran. Kemudian pajak. Oke, manfaat asuransi itu sebenarnya tergantung dari desain produknya. Ada yang memberikan manfaat asuransi kematian, ya berarti ya uang pertanggungan atas kematian tersebut. Ada yang produk asuransi yang memberikan manfaat endowment, artinya living benefit, ya akan manfaatnya ya berupa living benefitnya. Jadi tergantung dari desain produknya. Oke, itu adalah komponen-komponen cash outgo atau pengeluaran. Sedangkan penerimaan itu pastinya premi. Perusahaan asuransi kan menerima premi sebagai bagian dari pendapatan. Ya. Kemudian pendapatan lain jika ada. Ya. Ini umumnya sih pendapatan lain ini biasanya untuk produk-produk unit link biasanya ya. Oke, saya lanjutkan. Oke. Ini masih menyambung yang tadi. Ya, diskonto itu sebenarnya terminologi yang digunakan untuk menghitung nilai kini atau present value, gitu ya. Sehingga cadangan dihitung dari present value semua arus pengeluaran dikurangi present value semua arus penerimaan. Cash out dikurang cash in, jadi gitu ya. Atau present value manfaat, biaya-biaya, gitu ya, dikurangi present value premi, ya. Nah, pada perhitungan GPV dapat terjadi hasilnya positif atau hasilnya negatif. Itu bisa saja terjadi. Ya, bisa mengenerate hasil GPV yang positif atau mengenerate hasil GPV-nya negatif. Nah, apa artinya? Artinya bisa dilihat di situ. Kalau positif artinya manfaat asuransi yang akan dibayarkan lebih besar daripada premi dan pendapatan lain yang diterima, sehingga terbentuk cadangan. Cadangan yang dicatat perusahaan itu sebenarnya adalah kewajiban atau liabilitas. Oke, kemudian kalau hasilnya negatif, itu hasilnya negatif apa? Artinya premi dan pendapatan lain yang diterima itu lebih besar daripada manfaat asuransi yang dibayarkan, sehingga perusahaan tidak perlu membentuk cadangan atau cadangannya nol. Ya. Pada POJK itu mengharuskan perusahaan untuk membentuk cadangan preminya itu di floor ke 0. Jadi tidak diizinkan untuk membentuk cadangan premi yang negatif, sorry. Tidak boleh negatif. Karena apa? Cadangan premi negatif artinya kan nanti income buat perusahaan kan. Gitu ya. Nah, kenapa produk itu bisa terjadi hasilnya itu negatif? Karena bisa dibilang produk itu profitable, produk itu cukup mahal, ya cukup mahal sehingga memberikan profit yang cukup besar bagi perusahaan, sehingga tidak perlu dibentuk cadangan. Gitu. Oke. Nah, ini di sini dilihat apakah negatif reserve diperbolehkan, ya, yang di box yang warna kuning, ya. Di sisi kanan kita lihat itu tidak boleh sebenarnya. Kita tidak boleh membentuk cadangan premi negatif khususnya untuk laporan yang dibukukan untuk OJK ya, karena OJK sudah mengatur nilai cadangan premi itu tidak boleh negatif, minimal 0 ya. Tapi kita boleh membentuk cadangan premi untuk perhitungan BEL, Best Estimate Liability. BEL itu Best Estimate Liabilities ya. BEL ini biasanya tidak dilaporkan oleh perusahaan asuransi jiwa ke OJK
atau di laporan audit itu tidak dilaporkan. Maaf, ini hanya beberapa perusahaan yang mengadop kayak seperti FRS maupun FRS 4 atau FRS kayak Australian GAAP gitu ya, itu menggunakan BEL atau untuk BEL Solvency II itu menggunakan BEL. Sedangkan untuk OJK ini kita tidak diperbolehkan mencatat cadangan premi yang nilainya negatif. Oke. Nah, BEL ini biasanya dipergunakan oleh perusahaan asuransi jiwa untuk LAT atau liability adequacy testing. Ya, ini diperlukan untuk meyakinkan apakah reserve yang sudah terbentuk ini adequate, cukup. Ya, artinya apa? Artinya reserve yang terbentuk ini harus lebih besar, minimal sama lah ya, tidak boleh lebih rendah daripada BEL. Karena apa? Karena BEL ini kan kita boleh recognize negative reserve, sedangkan yang cadangan premi tidak boleh recognize cadangan negative reserve. Gitu. Oke, sebenarnya ada perbedaan lagi antara cadangan premi itu dari asumsi ya, antara BEL dengan cadangan premi yang kita bukukan di laporan keuangan. Kalau BEL itu hanya menggunakan asumsi best estimate, sedangkan yang buat OJK yang di laporan keuangan, selain asumsi best estimate, harus menggunakan asumsi margin for adverse deviation. Nanti akan dibahas di slide berikutnya. Nah, ini dia. Oke, apakah asumsi estimate assumption atau disingkat BEA ya? Ini adalah asumsi dasar yang digunakan pada perhitungan cadangan premi jangka panjang atau cadangan premi GPV. BEA itu adalah asumsi estimasi terbaik, artinya apa? Asumsi ini tidak optimis ataupun tidak konservatif. Jadi benar-benar asumsi estimasi terbaik yang mencerminkan ekspektasi tingkat risiko di masa yang akan datang. Jadi ini adalah long term view ke depan ya, in the future. Kita perspektifnya ini long term view, gitu ya. Nah, best estimate ini terdiri dari asumsi non-ekonomik, bisa berupa asumsi mortalitas, asumsi kematian, asumsi morbidita, asumsi lapse, asumsi biaya. Dan economic assumption ini adalah semua asumsi yang terkait dengan kondisi ekonomi di market. Contohnya inflasi. Ya. Oke, bagaimana cara menentukan best estimate? Nah, best estimate ini ditentukan berdasarkan hasil company experience tadi. Ya, yaitu hasil pengalaman perusahaan dari kejadian risiko yang dialami atas portofolio perusahaan. Tentunya selain kejadian yang sudah dialami yaitu in the past ya, pengalaman itu kan di masa lampau kan. Actuary yang melakukan experience tadi juga harus mempertimbangkan tren yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kenapa? Karena tujuannya best estimate itu kan untuk proyeksi ke depan, ya kan? That's why di yang box warna biru sebenarnya ini mencerminkan ekspektasi tingkat risiko di masa yang akan datang atau in the long term view. Sehingga selain past experience, kita khususnya untuk tim actuary juga harus mempertimbangkan tren di masa yang terjadi di masa depan. Contohnya apa sih di masa depan? Contohnya nih, kejadian misalnya ya, tingkat mortality. Tingkat mortality itu kan kejadian kematian ya. Kita punya experience di masa lampau ya. Tapi kita juga bisa juga mempertimbangkan ke depannya mortality kita ini gimana sih kondisi di Indonesia, apakah ada improvement? Nah, biasanya tuh ada perusahaan yang mempertimbangkan mortality improvement khususnya untuk produk-produk annuity ya, produk-produk anuitas. Ya, karena ekspektasinya ke depannya kan populasi kita semakin sehat gitu ya, semakin life expectancy-nya lebih bagus. Makanya ada mortality improvement gitu. Contoh lainnya, pada saat melakukan experience tadi itu biasanya kan berdasarkan latest experience. Contohnya sekarang di posisi Maret lah, taruhlah sekarang posisi Juni 2020. Kita punya experience yang full year di 2019. Itu udah lengkap 2019 ke belakang kita punya experience. Ya, tapi di posisi sekarang Januari ke Juni kita udah punya experience nih. Nah, di situ Januari ke Juni selain experience 6 bulan, kita juga bisa memproyeksikan sampai dengan Desember 2020 sehingga full year.
Nah, disitulah peranan seorang aktuaris dalam melakukan experience study. Selain menentukan experience study in the past, kita juga harus mempertimbangkan juga tren yang akan terjadi di masa depan. Jadi contohnya kayak tadi, kejadian 6 bulan harus dipertimbangkan, bahkan kita bisa memforecast sampai dengan full year 2020. Even pada saat ini posisi kita di Juni. Misalkan ya, kita melakukan studinya di posisi Juni. Oke, kita masuk MFAD atau Margin for Adverse Deviation. Apa ini? Ini adalah asumsi margin ya yang ditambahkan pada best estimate assumption pada perhitungan cadangan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengantisipasi adanya pemburukan resiko. Karena best estimate asumsi itu adalah asumsi estimasi terbaik kan, tidak optimis, tidak konservatif. Nah, pada saat penetapan best estimate assumption, bisa terjadi itu ada deviasi kan. Kita ada deviasi in the future karena experience kita itu dilakukan adalah in the past. Biasanya seorang tim actuary melakukan experience tadi itu biasanya 3 sampai 5 tahun terakhir yang menjadi acuan. Oke, that's why pada perhitungan GPV harus ditentukan juga asumsi MFAD atau margin for adverse deviation atau biasa disebut juga PFAD, provision for adverse deviation. Oke, menurut SEOJK ya cadangan perusahaan asuransi harus ditambahkan margin pemburukan risiko MFAD ini dengan tingkat kepercayaan 75% confidence level ya. Oke, MFAD ini dikenakan atau ditambahkan pada asumsi-asumsi best estimate. Asumsi best estimate claim, mortality dan morbidity, kemudian ditambahkan pada asumsi biaya, dan ditambahkan pada asumsi lapse. Nah, MFAD ini not necessary dia positif ya, dia bisa juga negatif. Jadi bisa sign-nya positif, bisa sign-nya negatif, tergantung dari desain dari suatu produk. Jika produk itu lapse supported, that's why itu harus dikurang. Ya, kalau mortality supported juga sign-nya harus negatif bukan ditambah. Jadi tergantung dari desain produknya. Oke. Ini contoh ilustrasi perhitungan GPV. Dapat dilihat di sini. Untuk di sini ada line ya, proyeksi penerimaan premi di awal tahun. Ya. Di awal tahun di sini dibayar kita terima premi di sini dari T0 yaitu pada saat issue polis, kemudian tahun end of year one atau awal tahun kedua terima premi lagi, kemudian di T2 atau awal tahun ketiga ya itu terima premi lagi, ada pembayaran premi lagi, itu adalah renewal premium. Ya, kemudian ini adalah arus penerimaannya. Di satu sisi ada komponen pengeluaran, di T0 pada saat polis itu di-issue, otomatis langsung keluar expense untuk bayar komisi ke sales. Ya, kemudian ada initial expense atau akuisisi expense. Kemudian ada lagi lanjut tahun pertama atau awal tahun kedua, ada biaya renewal expense dan di sini ada probability kejadian death claims ya atau surrender benefit. Begitu seterusnya. Tahun kedua ada lagi pembayaran renewal expense dan di sini ada expected death claims. Ini ada kejadian claims yang akan terjadi di waktu tersebut maupun surrender benefit jika memang produknya menyediakan manfaat surrender ya. Oke, begitu seterusnya sampai dengan end of coverage period. Oke, di sini contoh untuk premi sekaligus. Artinya apa? Premi hanya dibayarkan single premi di muka. Ya, satu kali, makanya di sini hanya sekali di T0, premi diterima satu kali. Tapi selama masa asuransi itu ada expense-expense yang harus dikeluarkan. Ya, atas produk tersebut ada bayar komisi, ada expense, terus itu sampai dengan end of coverage period. Sedangkan preminya hanya diterima satu kali di muka. Oke, untuk produk ini juga termasuk cadangan preminya dengan GPV reserve. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Ada Mbak, saya bacakan ya Mbak Listia. Silakan. Oke, tunggu sebentar. Tadi Mbak
Listia menerangkan mengenai perhitungan premi jangka panjang metode GPP (Gross Premium Valuation), di mana ada 2 unsur utama cash flow, yaitu pengeluaran dan penerimaan. Tadi di penerimaan biasanya hanya ada 2, yaitu premi dan pendapatan lain. Nah, pertanyaannya, apakah hasil investasi atau atas produk tersebut boleh dicatat atau diakui dalam atau diperhitungkan dalam penerimaan, Mbak? Oke, oke. Terima kasih pertanyaannya. Jadi pendapatan investasi itu tidak bisa dimasukkan dalam komponen cash flow. Ya, sebenarnya apa sih? Kenapa nggak dimasukkan? Karena kan udah ada faktor diskonto, ya kan? Udah ada faktor diskonto. Kita sudah mendiskonto cash flow itu. Jadi faktor cadangan apa tadi investment income itu di luar dari cash flow yang diperhitungkan dalam cadangan premi. Gitu. Karena at the end sebenarnya investment income itu terbentuk dari pemupukan cadangan premi. Cadangan premi yang dibentuk itu kan disisihkan oleh perusahaan asuransi menjadi suatu aset. Ya, dari aset itu kita menerima lagi investment income atas aset yang dipupuk, yang dibentuk untuk membackup si liabilitas kita. Gitu. Jadi kesimpulannya komponen cash flow dari investment income itu tidak dimasukkan dalam salah satu komponen cash flow perhitungan GPV. Oke, thank you, Mbak. Ada lagi pertanyaannya, Mbak? Oke, pertanyaan dari rekan kita Kartika. Tadi kan di awal Mbak Listia memberitahu umumnya dalam perhitungan cadangan itu dibedakan 2 untuk produk jangka pendek dan jangka panjang. Nah, pertanyaannya, jika ada produk yang masa asuransinya lebih dari 1 tahun, tapi pada fitur produk tersebut dapat dilakukan perubahan terhadap produk tersebut. Perubahan itu bisa jadi misalkan perubahan uang pertanggungannya naik atau turun, atau juga ada perubahan risiko yang bisa di-cover atau tidak di-cover dalam masa asuransinya. Pertanyaannya, untuk produk tersebut apakah masih tetap harus diklasifikasikan jangka panjang atau tidak? Oke, untuk produk tersebut saya yakin itu bentuknya jadinya berupa halo? Ya, silakan, Mbak. Ya. Oke, jadi itu bentuk produknya itu seperti setahun-tahun ya, karena dia non-yearly renewable. Jadi dia bisa berubah gitu ya. Iya. Oke, jadi bentuk seperti itu tidak merupakan suatu perhitungan GPV. Karena misalkan tahun pertama dia UP-nya 10 juta misalkan ya. Tahun kedua dia berubah lagi mau naikin UP gitu ya. Jadi 25 juta. Nah, sehingga itu kategorinya bukan produk jangka panjang, sehingga tidak menggunakan metode GPV, sehingga menggunakan UPR. Jadi dia setahun-setahun. Itu umumnya untuk produk-produk employee benefit ya, untuk produk-produk grup itu seperti itu. Grup term life itu bentuknya seperti itu. Karena apa? Karena biasanya untuk produk grup term life itu disesuaikan dengan income atau salary dari masing-masing employee. Sehingga jika employee-nya salary-nya naik, pasti pertanggungannya juga naik. Biasanya seperti itu kan. Gitu. Sehingga menggunakan metode UPR. Oke. Oke, thank you, Mbak. Buat rekan kita Kartika, kalau nanti pertanyaannya atau jawabannya kurang jelas, silakan diketik di chat lagi ya, rekan kita Kartika. Terima kasih, Mbak Listia. Silakan dilanjutkan. Oke, saya lanjutkan ya. Oke, kita masuk ke cadangan reasuransi. Oke, kenapa sih reasuransi harus dicadangkan juga? Ya, nah untuk teman-teman yang belum familiar dengan reasuransi, ya terutama untuk mahasiswa ataupun fresh graduate, jadi reasuransi itu sebenarnya adalah resiko yang di-share oleh perusahaan asuransi jiwa kepada perusahaan reasuransi. Karena pada umumnya perusahaan asuransi jiwa itu mempunyai batas retensi sendiri, ya sehingga eksesnya itu di-share ke pihak reasuransi. Ya, karena ada bagian resiko yang ditanggung oleh perusahaan reasuransi, sehingga perusahaan asuransi juga harus membentuk cadangan reasuransi. Atau ini biasa juga disebut, jadinya nanti dicatat sebagai aset reasuransi. Kenapa aset? Ya, karena ini adalah mengurangi sebagai, karena ini resikonya ditanggung oleh pihak reasuransi, sehingga sebenarnya kewajiban ini ditanggung oleh pihak reasuransi. Jadinya menjadi aset perusahaan asuransi jiwa.
Itu ya penjelasannya. Oke, kita masuk ke slide ini. Sehingga cadangan reasuransi atau disebut juga aset reasuransi, ini adalah cadangan untuk porsi pertanggungan yang direasuransikan. Ya, prinsipnya perhitungan cadangan reasuransi ini menggunakan metode cadangan asuransi jangka pendek ataupun jangka panjang ya sesuai dengan produk desain dan program reasuransi yang diambil ya. Sehingga metodenya itu sebenarnya sama, bisa berupa UPR, bisa berupa GPV, tapi metode perhitungan cadangan reasuransi itu belum tentu sama dengan metode cadangan premi atas produk yang direasuransikan. Artinya apa? Artinya suatu produk mempunyai metode cadangan premi GPV, belum tentu cadangan reasuransinya menggunakan GPV juga. Oke. Kita lanjutkan. Sehingga cadangan reasuransi ini juga terdiri dari cadangan premi dan cadangan klaim. Jadi ada dua komponen juga, sama seperti cadangan asuransi jiwa, ada cadangan premi reasuransi, dan ada cadangan klaim reasuransi. Oke, yang perlu diingat di sini, yang perlu dicatat ya, prinsipnya metodenya ini sama, ada UPR, ada GPV, tapi tergantung dari desain atau produk desain ya dan program reasuransinya. Artinya apa? Artinya reasuransi itu ada yang memberikan premi single, ada preminya YRT gitu. Nah, itu tergantung dari program reasuransinya. Maksudnya seperti itu. Sehingga kalau reasuransinya memberikan premi reasuransi single premi, sedangkan jangka pertanggungannya jangka panjang, otomatis pakai GPV. Kalau premi reasuransinya itu YRT setahun, otomatis dihitung dengan cara UPR. Jadi seperti itu ya. Oke, apakah ada pertanyaan dari slide cadangan reasuransi? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Silakan Mbak lanjutkan, belum ada pertanyaan. Ya, saya lanjutkan ya. Kita masuk ke cadangan klaim. Oke. Apakah cadangan klaim? Cadangan klaim itu sebetulnya ada dua komponen. Ini adalah penjumlahan dari cadangan klaim dalam proses atau outstanding claim atau biasa disebut juga RBNA, singkatan dari reported but not approved. Ya. Ditambah cadangan IBNR, singkatannya dari incurred but not reported. Oke, apa bedanya dari dua cadangan ini? Oke, RDMA itu sebenarnya adalah cadangan yang sudah masuk ke perusahaan asuransi, sudah diterima, sudah dilaporkan, tapi masih dalam proses investigasi, masih dalam proses analisa oleh tim claims ya. Karena klaim-klaim itu belum di-approve, tapi di situ sudah timbul kewajiban perusahaan asuransi untuk membayarkan claims, sehingga wajib dicatat sebagai cadangan klaim. Ya, jadi nilainya ini adalah nilai aktual claims yang dilaporkan ke perusahaan asuransi jiwa. Ya, yaitu berdasarkan data klaim yang masuk ke tim claims yang dalam proses penyelesaian. Ya, biasanya sumber datanya ini adalah dari sistem claim, sistem administration di perusahaan. Oke. Jadi itu adalah RBNA, sekarang IBNR. IBNR itu apa? Bedanya dengan RBNA, kalau RBNA ini adalah nilai actual claims, IBNR itu adalah estimasi. Ini harus melalui suatu proses perhitungan. Jadi tim actuary ini yang bertanggung jawab untuk menghitung IBNR. Ada metode perhitungannya, cara menghitung IBNR. Ya, caranya menggunakan metode chain ladders atau triangle method. Ya. Jadi IBNR ini bukan nilai aktual tapi adalah nilai estimasi. Ya, sumber datanya itu berupa data klaim juga ya. Minimal sebanyak 3 atau 5 tahun sebelumnya. Ya, ini sesuai dengan POJK lagi. POJK itu mewajibkan perusahaan asuransi untuk membentuk best estimate assumption itu berdasarkan historical experience selama 3 tahun minimal. Ya. Oke,
Apakah ada pertanyaan? Mudah-mudahan cukup jelas ya. Jadi RBNA itu adalah claims actual, sedangkan IBNR itu adalah nilai estimasi. Ini dihitung melalui metode triangle method. Jadi sebenarnya IBNR ini teman-teman ada yang udah paham belum ya? Kenapa sih ada IBNR? Kalau IBNR itu kenapa dapat terjadi IBNR? Jadi sebenarnya klaim itu sudah terjadi, tapi belum dilaporkan. Contoh gampangnya lah. Biasanya ini banyak terjadi untuk produk-produk health. Ya, produk-produk health tertanggung itu sudah pernah melakukan klaim, misalkan sudah ada biaya atas perawatan rumah sakit, misalkan ya, misalkan outpatient ya, produknya outpatient lah, yang sering sekali-sekali ke dokter gitu ya kalau sakit. Ini udah ada nih biaya perawatan, ya. Tapi biasanya kan kita nggak langsung melaporkan ke perusahaan asuransi, nggak langsung reimburse gitu kan ya. Ini tetap ditahan nih invoice-nya ditahan gitu ya. Terutama apalagi yang frekuensinya rutin, misalkan harus visit lagi ke dokter gitu 2 minggu kemudian atau sebulan kemudian gitu ya, terutama dokter gigi kan suka berulang kan gitu ya, perawatan dokter gigi itu kita nggak langsung melaporkan nih ke perusahaan asuransi, nggak langsung reimburse, padahal di situ udah terjadi klaimnya. Nah itu sudah terjadi tapi belum dilaporkan, sehingga ada lag reporting ya, ada lag reporting period, disitulah timbul cadangan klaim gitu. Ini yang dimaksud IBNR. Oke, saya lanjut. Di sini adalah contoh cadangan klaim. Cadangan klaim dalam proses, ya, jumlah klaim dalam proses berdasarkan data 100 juta. Sehingga cadangan klaim dalam proses ya otomatis ya kita catat juga sebesar 100 juta. Ini simple, ini cuma berdasarkan data klaim yang dilaporkan oleh tim claims ya yang masih dalam proses. Oke, cadangan IBNR. Cadangan IBNR ini estimasi tadi ya. Misalkan nih tim aktuari ini sudah menghitung nih triangle-nya, chain ladder-nya itu dari data claims 3 tahun terakhir dari suatu produk diperolehlah faktor 2,8% terhadap premi. Sehingga untuk suatu portofolio produk dengan preminya 100 juta ya dapat dihitung cadangan IBNR-nya sebesar 2,8% dikali 100 juta sehingga diperolehlah 2,8 juta sebagai IBNR. Sehingga total cadangan klaim yang dicatat adalah 100 juta ditambah 2,8 juta atau 102,8 juta. Oke, itu aja. Apakah ada pertanyaan sampai sini? Ya, Mbak Listia ada pertanyaan, Mbak Listia. Silakan. Oke, dalam perhitungan cadangan klaim IBNR tadi kan ada 2 metode, chain ladder dan triangle method, di mana salah satu ketentuannya harus mempunyai minimum data 3 tahun sebelumnya. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan produk baru yang belum berjalan 3 tahun? Bagaimana cara menghitung IBNR-nya, Mbak? Oke, sebenarnya 3 tahun itu adalah nggak pakem, nggak harus ya. Kalau memang perusahaan asuransi baru punya pengalaman 1 tahun, itu bisa juga kita membuat IBNR-nya, triangle-nya. 1 tahun itu masih bisa. Tapi kalau misalkan kurang dari 1 tahun, ya misalkan kurang dari 1 tahun baru aja di launch itu 3 bulan, nah itu agak sulit kita untuk membuat triangle method. Biasanya itu menggunakan ratio claim, ya itu ada estimasi lagi, kita menggunakan claim ratio method gitu. Oke, mudah-mudahan menjawab ya. Ada lagi Mbak pertanyaan yang lain? Oke, pertanyaan dari rekan kita Kartika. Apakah semua produk dapat dibentuk atau dihitung cadangan IBNR-nya dengan metode chain leader atau triangle? Kedua, bagaimana dengan produk yang cara frekuensi klaim jarang terjadi? Jadi klaim jarang terjadi, tapi sekali ada klaim, klaimnya besar, Mbak. Oke. Silakan, Mbak. Iya, oke. Ini sebenarnya jadi diskusi juga ya. Apakah IBNR itu hanya dibentuk untuk produk-produk tertentu atau semua? Gitu ya. Memang kecenderungannya IBNR itu lebih besar terjadi untuk produk-produk health yang frekuensi claims-nya sering, ya. Tapi not necessary a health product, karena untuk produk
term pun untuk produk manfaat kematian itu juga bisa terjadi. Itu dari beberapa pengalaman selama saya di tim actuary, itu pasti akan terjadi juga untuk produk-produk term insurance, ya, karena kecenderungannya pasti ada keterlambatan. Begitu juga untuk produk, contohnya ya kayak produk asuransi jiwa kredit lah ya, asuransi jiwa kredit atau CLP itu kan biasanya itu pihak debitur ya, untuk yang mempunyai pinjaman ke bank ya, itu kan melaporkan kejadiannya kan itu ke bank, karena kan bank nanti nggak akan klaim. Pasti itu ada lag period kan antara kejadian kematian dengan yang dilaporkan ke asuransi. Jadi mulai dari terjadi kematian, nanti laporin ke bank, dari bank laporin ke asuransi, itu kan makin panjang lagi kan lag reportingnya. Sehingga maksud saya nggak hanya produk-produk yang frekuensinya claims-nya sering seperti produk health, tapi bisa terjadi juga untuk produk-produk yang mengcover term insurance, mengcover risiko kematian. Apakah bisa menjawab? Oke, Mbak Listia, sementara cukup, nanti kalau pertanyaan dilanjutkan kembali. Silakan, Iya. Mbak Listia. Oke, saya lanjutkan. Oke, ini adalah agenda terakhir ya. Kita akan melihat bagaimanakah workflow perhitungan cadangan premi yang sebaiknya dilakukan dalam tim actuary. Jadi nggak hanya langsung menghitung, tapi ada suatu proses ya, ada suatu proses yang perlu diperhatikan agar kita bisa proper, agar bisa melakukan perhitungan cadangan itu properly appropriate. Oke, ini adalah prosesnya. Pertama, yang kita harus mengumpulkan data, ya, mengumpulkan data, baik itu data portofolio in force yang akan dihitung cadangan preminya, maupun data-data lain yang diperlukan. Contohnya apa? Contohnya data currency exchange rate, ya, kemudian data discount rate, data tingkat bunga, risk free rate, karena kan OJK itu mewajibkan menggunakan tingkat diskonto berdasarkan risk free rate. Ya, ini harus dikumpulkan dulu nih datanya. Gitu. Yang kedua, setelah data dikumpulkan, tim actuary juga harus ya sebaiknya itu divalidate lagi itu datanya. Data portfolio in force lah yang paling mudah ya kita lihat ya. Ini kita validate lagi. Ini ada yang missing nggak nih datanya? Apakah data key field-nya yang diperlukan ini ada yang missing? Ya, misalkan usianya gitu, ada yang terlewat, ada yang kosong, nggak komplit gitu ya. Kemudian kita lihat lagi misalkan dari size polisnya, ya kan itu bisa kita lihat reasonable-nya kan dibanding bulan lalu, apakah growth-nya ini make sense ataukah malah hilang. Nah itu kan nggak mungkin kan kalau hilangnya banyak gitu, pasti ada yang salah nih dalam proses ekstrak data dari IT. Biasanya kan IT yang membantu tim actuary untuk mengekstrak data, raw datanya. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, rekonsiliasi data. Ini artinya apa? Tim actuary juga wajib sebaiknya ya mereconcile data itu dari suatu proses A ke proses B ke proses C itu direconcile sehingga kita yakin bahwa datanya itu melalui suatu proses step-step yang berlaku itu nggak ada yang missing. Itu komplit ya, nggak ada yang hilang gitu ya. Mulai dari raw data masuk, kemudian masuk ke sistem actuarial ya, misalkan kalau yang pakai Profit ya, misalkan masuk dari raw data, kemudian dibentuklah model point files gitu kan, dari raw data ke model point files nih kita lihat dari model point filesnya, kemudian masuk ke sistem actuary-nya, misalkan pakai Profit ya, itu kita validate lagi, kemudian output-nya itu keluar lagi, ini ada yang missing nggak dari step A ke step B. Jadi contohnya itu, apa yang harus kita reconcile. Oke, dari situ, terus kita udah dapat datanya, ya kita harus memasukkan nih asumsi-asumsinya, terutama asumsi-asumsi yang bergerak ya. Kalau best estimate asumsi kan pasti itu udah sekali kita masukkan itu akan berlaku selama setahun. Biasanya best estimate asumsi itu berlaku setahun sekali. Ya, yang harus diupdate ini biasanya itu tadi currency exchange, kemudian tingkat diskon ya, kemudian tanggal valuasi itu jangan lupa itu harus diupdate. Tanggal valuasi apakah kita valuasinya di bulan Maret, di April itu harus kita input. Oke. Step selanjutnya ini adalah dilakukanlah perhitungan cadangan. Ya, perhitungan cadangan itu
Tentunya ada yang dilakukan melalui actuarial modeling seperti forward, atau mungkin juga bisa manual pakai Excel gitu ya, pakai Excel spreadsheet dengan makro, itu tergantung dari perusahaan masing-masing. Kalau portofolionya besar, biasanya perusahaan asuransi sudah punya actuarial modeling. Ya. Kemudian setelah perhitungan cadangan selesai, ya ini tim actuary harus menganalisa hasil perhitungannya atau kita lihat reasonable-nya. Ini reasonable nggak sih hasil perhitungannya? Apakah ada yang nggak reasonable, angkanya tidak sesuai ekspektasi? Ini wajib dilakukan analisanya. Oke, setelah selesai, setelah yakin, setelah confidence nih, oh angkanya ini reasonable nih ternyata, ini baru kita bisa laporkan angka cadangan premi ini untuk nantinya akan dicatat oleh tim accounting di laporan keuangan. Oke, ini adalah proses-proses penting yang harus dilakukan dalam perhitungan cadangan premi. Oke, nah ini adalah pengumpulan data. Nah, pengumpulan data di sini contohnya ya, satu perusahaan asuransi itu kan biasanya ada beberapa sistem administrasi yang mendukung, ya. Ada sistem 1, sistem 2, sistem 3. Contohnya apa sih? Misalkan asuransi itu punya channel distribusi, bank assurance punya channel distribusi agensi, punya channel distribusi telemarketing. Ada yang sistemnya itu udah integrated, udah satu sistem. Kadang ada juga yang terpisah, belum integrated. Nah itu kita harus tarik tuh dari masing-masing sistem itu tujuannya untuk mendapatkan data in-force dari masing-masing channel. Kemudian kita perlu juga kan data claims kan untuk menghitung cadangan claims tadi, mau RDNA maupun data untuk menghitung IBNR. Nah ini biasanya dari claim system. Nah inilah yang kita perlukan dari beberapa sistem untuk mendukung pengumpulan data. Kemudian kita perlu mendapatkan kurs mata uang asing dari BI ya untuk currency exchange rate. Kemudian kita perlu juga untuk mendapatkan informasi tingkat diskonto yaitu dari risk free rate. Dari mana sumbernya? Dari IBPA. Maaf, IBPA itu adalah Indonesia Bonds Pricing Agency. Ini sebenarnya adalah bonds pricing agency yang mengeluarkan tingkat bunga government bonds risk free rate yang nantinya akan dipakai oleh tim actuary untuk sebagai acuan menghitung cadangan premi sebagai tingkat diskonto. Kenapa sih harus pakai IBPA? Nah ini karena diatur oleh POJK. POJK itu mewajibkan perusahaan asuransi menggunakan tingkat risk free rate yang dikeluarkan oleh IBPA. Oke, kita masuk ke validasi data. Nah, ini tadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya, tujuan validasi data ini adalah untuk memastikan data yang digunakan lengkap, akurat, dan reasonable. Ya, lengkap. Data dari semua sistem sudah ada, data dari semua produk sudah ada, even produknya itu baru di launch ya, itu harus kita masukkan juga, ya. Jadi produk baru yang baru di launch karena itu sudah masuk kewajiban perusahaan itu harus ada juga di portofolio di data kita. Ya. Kemudian semua field yang diperlukan itu ada. Ya, akurat. Semua field yang terpenting itu harus terisi dari data tersebut. Contohnya usia tertanggung itu harus ada. Kemudian uang pertanggungannya harus ada, ya. Masa pertanggungannya berapa tahun harus ada. Itu semua field yang penting itu harus terisi. Format data sudah sesuai, ya. Jumlah data input itu sama dengan data output, ya. Total nilai tiap field input itu harus sama dengan total nilai tiap field output. Kemudian reasonable, tentunya datanya juga harus reasonable dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Jika misalkan suatu saat kita menemukan keanehan, misalkan kok datanya nih ada yang missing banyak nih, nah itu pasti harus kita question mark, harus kita jadi suatu warning, itu jangan kita terima gitu aja. Kita cek lagi, kita diskusi lagi dengan tim IT, apakah ada yang missing, ini belum ekstraknya belum komplit gitu kan ya. Nah makanya ini penting di sini melihat reasonable-nya. Ya, jangan sampai nanti ada yang missing, berarti kita nanti under reserve, ya. Oke. Kemudian rekonsiliasi data. Nah, ini apa nih rekonsiliasi data? Tadi saya sudah singgung juga sebelumnya sebenarnya ya. Jadi tujuannya adalah memastikan data input itu sama dengan data output sudah validasi, data input
dalam perhitungan cadangan itu sama dengan data output hasil perhitungan cadangan. Jadi semua proses yang dilakukan dalam perhitungan cadangan premi ini harus kita reconcile. Ya, data input ini di sini di box ini bisa kelihatan ya. Data input ini adalah raw data yang asli dari IT. Kemudian kita melakukan data validasi, kemudian keluarlah data output ya, ini untuk membentuk kayak model point files gitu kalau yang pakai Prophet ya. Nah, di sini kita validate nih. Ini dari data raw data aslinya dengan ini kita validate lagi. Ini ada yang missing nggak? Atau kalau memang ada yang keluar, kenapa harus kita lihat nih? Kok kenapa mental datanya gitu ya? Nah, kemudian sampai sini kita masukin lagi ini data output di sini. Ini menjadi data input untuk masuk ke perhitungan cadangan premi, ya. Terus nanti setelah dihitung oleh sistem ini keluarlah data outputnya. Nah, di sini harus kita reconcile lagi data input di sini dengan data output pada saat cadangan preminya keluar. Ya, oke, kita harus memastikan intinya field-nya, jumlah datanya, isi field-nya itu harus sama ya. Dan kalaupun ada perbedaan, ini harus kita validasi, harus kita ada alasannya yang bisa kita rationalize gitu ya. Kemudian ini yang harus kita cek jumlah dan nilai data per produk, jumlah dan nilai data per mata uang. Oke, nah kita masuk ke slide berikutnya untuk input asumsi-asumsi. Asumsi apa saja sih yang harus kita masukkan sebagai input? Yang pasti asumsi-asumsi yang digunakan yaitu asumsi best estimate assumption ditambah asumsi margin for adverse deviation. Ini harus kita masukkan, kita harus input dengan lengkap ya. Kemudian asumsi yang digunakan itu kita pastikan harus asumsi yang terkini ya, best estimate assumption yang latest approve, yang pasti harus sudah di approve dan yang latest dari yang terkini ya. Kemudian kalaupun memang ada produk yang tidak menggunakan asumsi best estimate ya, ini harus ada penjelasannya jika menggunakan asumsi baru. Khususnya apa? Khususnya untuk produk-produk baru, karena produk-produk yang baru di launch biasanya kan tidak masuk scope pada saat melakukan experience study. Nah, ini nggak masalah as long as pada saat kita pricing, penetapan pricing asumsinya itu ada justifikasinya. Jadi ada penjelasannya. Oke. Jadi intinya jika menggunakan asumsi yang berbeda, seorang aktuaris itu harus bisa menjustify ya asumsi-asumsi yang dipakai. Gitu ya. Oke. Sekarang kita masuk ke perhitungan cadangan dan analisanya. Oke, intinya perhitungan cadangan premi itu harus menggunakan metode sesuai dengan yang diatur oleh OJK dan sesuai dengan standar praktek actuary ya. Kemudian metode yang dipakai harus sesuai dengan produknya, seperti yang tadi, produk mana yang harus menggunakan GPV, produk mana yang menggunakan UPR, itu harus sesuai, harus sudah ditentukan di depan. Ya. Kemudian setelah selesai running proses perhitungan cadangan premi, biasanya tuh laporannya dikelompokkan per produk. Ya. Kita produk A cadangan preminya berapa, produk B cadangan preminya berapa, dan biasanya dikelompokkan lagi berdasarkan mata uang. Ya, jika produknya mengeluarkan dua mata uang, misalkan rupiah ataupun US dollar, itu dikelompokkan lagi. Ya, oke. Terus setelah selesai, kita lihat reasonable-nya, cek reasonable-nya. Kita bandingkan angka reserve itu dengan periode sebelumnya. Ya, jadi kita lihat nih. Misalkan sekarang nih kita melakukan valuasi di posisi November misalkan ya, kita keluar nih angka reserve di posisi November, kita bandingkan dengan posisi Oktober. Ini kita lihat trennya, ini reasonable nggak sih angkanya? Karena biasanya tuh kalau angkanya volatile ya, tiba-tiba naik, tiba-tiba turun, itu harus jadi warning. Ini kenapa? Ini harus ada alasan, harus jadi harus jadi perhatian actuary lah dalam melihatnya. Kalau memang ada alasan tertentu, ya itu kenapa gitu ya. Tapi biasanya kan kita harapkan itu konsisten kan, konsisten naik gitu ya, atau mungkin juga konsisten turun kalau nggak ada new business, ya kan. Gitu. Kemudian selain membandingkan periode sebelumnya, biasanya reasonable testingnya juga dilakukan berdasarkan expected ya dari proyeksi bulan lalu. Maksudnya apa? Maksudnya
Dari bulan lalu, evaluasi bulan lalu ya, Oktober, ya kita kan bisa mengeluarkan expected cadangan premi di bulan November, tapi itu berdasarkan best estimate assumption ya. Ya, expected di bulan November. Nah, itu kita bandingkan tuh dengan yang diekspektasikan dari sistem di bulan November. Tapi di sini pasti tidak termasuk new business karena ada polis-polis baru yang di-issue di bulan November. Itu hanya dari pergerakan in-force portofolionya. Tapi pasti ada perbedaan antara actual dengan expected-nya. Ya, karena pasti best estimate assumption itu kan ada perbedaan dengan apa yang terjadi sesungguhnya. Ada actual variance dengan experience-nya. Oke, lebih bagus lagi biasanya itu tim actuary itu juga harus melihat, menganalisa ya apa yang kita proyeksikan pada saat kita buat business plan. Ya, bisnis plan-nya kita buat kan, pasti kan tim actuary itu wajib juga membuat proyeksi keuangan untuk bisnis plan kan. Nah, ini kita lihat nih dengan di bisnis plan kita memproyeksikan cadangan preminya sebesar X misalkan. Nah, sekarang di bulan November. Nah, sekarang di bulan November actual sebesar Y misalkan. Nah, ini kenapa beda antara yang diproyeksikan di plan dengan sekarang? Itu harus ada penjelasannya. Ya, tapi at least yang paling wajib itu dibandingkan dengan periode sebelumnya, itu wajib. Ya. Oke, kemudian analisanya dari reasonable ini apa sih yang harus kita lihat? Kita highlight nih kenaikannya karena apa, kemudian penurunnya karena apa, terutama untuk penurunan atau kenaikan yang signifikan. Apakah memang new business-nya banyak, apakah banyak yang lapse sehingga cadangan preminya turun, misalkan gitu ya. Dan apakah sesuai dengan data movement-nya, gitu ya? Apakah memang bisnis barunya banyak, kayak tadi ya? Apakah yang lapse-nya besar, surrender-nya besar, apakah memang ada yang klaimnya banyak, gitu misalkan. Oke, ini adalah analisa cadangan premi. Oke, sekarang kita masuk ke pelaporan. Bagaimana pelaporan cadangan premi? Yang pasti pelaporannya itu harus berupa kita laporkan, tim actuary biasanya membuat template laporan cadangan premi ya. Isi laporannya yang mudah dimengerti dan dipahami, nggak hanya oleh audiensnya actuary, tapi untuk non-actuary, terutama untuk teman-teman di accounting atau finance ya, karena mereka yang akan mencatat angka cadangan preminya ini di laporan keuangan. Oke, kemudian biasanya dikelompokkan by product dan per plan maupun by currency, gitu ya. Disajikan berdasarkan mata uang original, ya, misalkan dalam mata uang asing, US dollar, atau dalam mata uang rupiah. Ya. Informasi apa aja yang diperlukan? Ada kode produk biasanya. Biasanya kan nama produk itu panjang ya, tapi kita biasanya ada singkatannya tuh kode produknya. Nah, ini minimum informasi yang harus dilakukan, ada kode produk, nama produknya lagi lebih baik ya, kemudian jumlah polisnya, jumlah preminya, uang pertanggungannya, cadangan preminya, bruto ya, cadangan premi yang dihitung GPV itu sebenarnya cadangan bruto. Ya. Artinya apa? Artinya tidak termasuk komponen reasuransi. Jadi full pertanggungan yang ditanggung yang masuk sesuai dengan kontrak polis. Ya. Kemudian cadangan reasuransinya sehingga dapat dihitunglah cadangan neto. Cadangan neto ini adalah cadangan bruto dikurangi cadangan reasuransi, dapatlah cadangan neto. Itu ya. Kemudian cadangan premi nanti kita pisahkan nih mana yang berdasarkan GPV satu bucket, kemudian mana yang berdasarkan UPR itu satu bucket. Nanti baru didetail cadangan premi GPV untuk produk A, produk B, produk C. Cadangan premi UPR nanti ada lagi produk X, produk Y, produk Z. Itu laporan yang biasanya disajikan oleh tim actuary. Kemudian ada lagi harus dipisahkan lagi komponen cadangan klaim untuk RBNE sendiri, untuk IBNR sendiri, nanti didetailin lagi IBNR produk A, produk B, produk C, karena kan estimasi, jadi kita tahu untuk by produk. Kalau RBNE nggak perlu didetailin by produk, itu satu angka aja, karena angkanya dari tim operation dari klaim. Oke, saya rasa ini slide terakhir. Ada pertanyaan? Ada Mbak Listia. Oke, Mbak, kembali ke pertanyaan terakhir yang tadi pertanyaan dari rekan kita yang bertanya
apakah semua produk dapat dibentuk cadangan IBNR. Jadi minta tolong dijelaskan lagi. Mungkin tolong ditambahkan juga apakah di peraturan sekarang baik di POJK dan di SOJK tersirat atau tertulis bahwa produk tertentu aja yang dihitung IBNR-nya atau tidak, Mbak? Silakan, Mbak. Oke, kalau IBNR, saya agak lupa ya OJK itu apakah mewajibkan semua ataukah khusus produk-produk tertentu. Tapi yang pasti wajib itu produk-produk yang YRT atau setahun itu wajib. Itu by default itu pasti wajib dibentuk cadangan premi. Ya. Tapi di luar yang YRT maupun yang pertanggungannya setahun-tahun itu sebenarnya itu akan lebih baik kalau memang dianalisa semua portofolio produk. Untuk produk single premi, untuk produk yang non YRT, untuk produk jangka panjang, karena pasti akan terjadi lack of reporting claims, pasti akan terbentuk IBNR-nya. Jadi kesimpulannya sebaiknya itu dianalisa oleh semua untuk seluruh portofolio produk, tapi secara prioritas bisa diprioritaskan untuk produk-produk yang ekawarsa maupun untuk produk-produk yang YRT, yang yearly renewable term. Gitu. Oke, thank you, Mbak. Ini pertanyaan yang lain dari rekan kita, Riana. Oke, mungkin prakteknya, Mbak, kan di dunia asuransi, jika ada klaim yang disampaikan perusahaan asuransi, kadang perusahaan asuransi melakukan investigasi klaim atas pengajuan klaim tersebut. Bahkan sebelum dibayar, mungkin proses klaim akan diproses ke pengadilan. Jadi intinya akan ada biaya besar yang mungkin akan dikeluarkan oleh perusahaan asuransi, baik untuk biaya investigasi klaim maupun untuk biaya pengadilan. Nah, pertanyaannya, apakah biaya-biaya tersebut harus diperhitungkan di cadangan klaim, Mbak? Oke. Prinsipnya sebaiknya biaya-biaya tersebut memang dicatat juga di laporan keuangan, tapi apakah harus masuk di cadangan klaim ataukah tidak? Sebenarnya nggak ada aturan sih, apakah catatnya di komponen cadangan klaim ataukah di tempat lain, ya. Di tempat lain maksudnya di operating expense, ya, karena kan itu kan bisa terjadi part of operating expense yang timbul atas investigasi klaim. Jadi itu salah satu biaya atas pengelolaan claims kan, atas operatingnya perusahaan asuransi. Jadi memang jawabannya iya, wajib dicatat, dibukukan juga, tapi dicatatnya di mana itu nggak necessary di cadangan klaim. Jadi bisa dicatat di cadangan klaim atau bisa juga dicatat di operational expense. Gitu. Oke, thank you, Mbak. Ada pertanyaan yang lain, Mbak? Oke, tadi Mbak Listia bilang ketika aktuari mau melakukan perhitungan cadangan klaim, aktuari harus melakukan analisa data terlebih dahulu dengan baik. Nah, pertanyaannya, jika ada data yang menjadi outlier, apakah tetap diperhitungkan data tersebut dalam perhitungan cadangan premi, Mbak? Oh, oke. Cadangan premi ya? Iya, dalam perhitungan cadangan. Cadangan Oke. baik apa cadangan klaim atau cadangan premi Oke. atau di mana gitu, Mbak? Oke. Kalau untuk cadangan premi, kita wajib apapun datanya itu wajib harus kita perhitungkan. Kalau outlier ini sebenarnya itu lebih ke experience tadi. Kalau ada experience tadi itu bisa kita pertimbangkan, kita keluarin tuh si outliernya. Tapi kalau ada data outlier terjadi pada portofolio kita dalam perhitungan proses cadangan premi, apapun datanya itu tetap kita masukkan. Tapi pastinya kita pastiin dulu nih outliernya ini benar nggak sih? Misalkan ada suatu polis A ya, kok UP-nya gede banget gitu ya. Kok UP-nya kok tinggi sekali gitu. Nah, itu kita pastikan lagi. Kita harus pastikan lagi ke tim function yang terkait. Misalkan ke new business gitu ya. Atau ke tim underwriting, ini benar nggak sih ini kita udah accept polis ini gitu ya. Atau bisa terjadi misalkan ya outliernya ini misalnya ada dua, ada kondisinya seperti itu, misalkan uang per tahunnya besar misalkan ya, atau ada juga outliernya kondisinya misalkan dia tidak sesuai dengan product features. Bisa aja kan product features ini menerima usia tertanggung misalkan usia 18 sampai usia 55 maksimal misalkan. Ternyata kita nemuin nih, kok usia tertanggung pada saat masuk usianya 70, kok udah tua, kok masih diterima gitu ya. Nah, ini kan outlier juga kan. Kenapa nih? Ya, kita
harus kita pertanyakan dulu sebenarnya, walaupun itu kalau memang udah jadi liabilitas kita ya harus kita masukkan. Tapi itu harus kita validate dulu, benar nggak sih ini ada usia tertanggung yang udah tua tapi tetap kita tanggung. Ini biasanya kita investigasi lagi. Balik lagi, itulah diperlukan komunikasi dengan tim terkait, terutama tim underwriting atau tim new business gitu ya, atau bisa juga tim sales, karena biasanya kejadian-kejadian yang special case di sini ini biasanya datang dari tim sales. Gitu ya, apakah memang sudah di-approve oleh underwriting dan ya atas special case ini? Kalau memang sudah dan ada provennya, ada buktinya, ya itu nggak apa-apa, tetap harus kita perhitungkan. Karena kalau kita keluarin artinya apa? Padahal produk itu udah jadi kewajiban perusahaan asuransi, ya artinya kita nanti understate, jadi kita ada kurang cadangannya. Gitu. Oke, thank you Mbak. Oke. Ada lagi pertanyaan lain Mbak? Silakan. Oke, tadi Mbak Listia kan sudah menerangkan banyak dari panjang lebar mengenai perhitungan cadangan premi maupun cadangan klaim. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana sih cara kita mengetahui bahwa cadangan premi atau cadangan klaim tersebut yang telah kita hitung tersebut angkanya cukup atau tidak? Oke. Angkanya cukup atau tidak itu biasanya biasanya ya setiap tahun tuh dari external auditor, dari auditor itu pasti minta tuh ini reserve-nya ini adequate nggak sih gitu ya. Makanya ada proses liability adequacy testing, LAT namanya, LAT. Nah, itu pasti dilakukan setiap tahun tuh. Nah, untuk mengukur LAT itu adequate apa enggak, yang pasti kita harus menghitung dulu best estimate liability-nya yang tadi BEL itu. Ya, kita hitung dulu BEL-nya ya. Cara menghitung BEL itu apa? BEL itu sebenarnya adalah best estimate liability. Itu simpel sih sebenarnya, semua arus cash flow kita present value, di present value pakai risk free rate aja. Pakai risk free rate kita present value ya. Nah, angkanya itu kita lihat. Angkanya itu ya kita bandingkan dengan angka cadangan premi yang kita catat di laporan keuangan. Kalau angka laporan keuangannya itu lebih besar ya daripada BEL-nya, itu pasti kita sudah adequate gitu. Jadi caranya memastikannya itu dengan LAT, liability adequacy testing, artinya apa? Kita membandingkan BEL, best estimate liability ya dibandingkan dengan cadangan yang kita bentuk di buat laporan keuangan. Ya, sebenarnya sih kalau memang kita asumsinya udah appropriate, perhitungannya sudah benar, itu pasti pas lah dari LAT. Karena apa? Karena cadangan premi kita kan udah menggunakan asumsi MFAD kan, margin for adverse deviation. Gitu pasti pasti ya secara umum pasti pas testing LAT tersebut. Gitu. Oke. Oke, thank you Mbak. Ada lagi pertanyaan lagi? Oke, tadi Mbak Listia kan menerangkan bahwa umumnya dalam perhitungan cadangan IBNR ada dua metode, chain leader dan triangle method. Nah, pertanyaannya adalah apa metode yang sebaiknya digunakan untuk menghitung cadangan klaim IBNR untuk produk asuransi yang mungkin frekuensi terjadinya klaimnya kecil, tapi sekali klaim besar? Oke. Sebelumnya saya informasiin ya, sebenarnya chain ladders itu sama triangle itu sama. Itu tadi kan slash ya, chain ladder atau triangle method gitu. Jadi sebenarnya triangle method itu sama dengan chain ladders ya. Metode lain sebenarnya adalah claim ratio. Claim ratio itu lebih simple sebenarnya. Kalau memang historical claims datanya itu tidak cukup, kita bisa pakai claim ratio. Nah, menyambung pertanyaannya kalau terjadi claims-nya besar tapi frekuensinya Jarang atau gitu kecil ya, ya. lebih kecil ya. Oke, nah kalau seperti itu biasanya sih kalau menggunakan chain ladder itu agak susah ya. Karena apa? Karena kalau chain ladder itu kan atau triangle itu kita kan melihat laporan sebenarnya nanti akan terbentuklah suatu laporan berupa triangle. Sebenarnya tujuannya itu adalah kita lihat nih laporan klaim diterima tanggal sekian ya, bukan laporan, incurred. Sebenarnya triangle method itu adalah membandingkan antara incurred claim, kejadian klaim, dan pelaporannya. Apakah langsung dilaporkan di tanggal kejadian ataukah sebulan setelah tanggal kejadian, 3 bulan setelah tanggal kejadian, terus itu by cohort nanti dilihat ya.
kejadian di Januari, nanti kita lihat laporannya berapa bulan setelah itu, nanti kejadian Februari, nanti dilihat laporannya berapa bulan setelah itu, nanti sehingga terbentuklah triangle. Nanti ada suatu analisa, kita dapatlah membentuk suatu angka IBNR. Nah, kalau memang triangle method itu banyak yang bolong, ya banyak yang bolong artinya apa? Karena artinya kan dia tidak merata gitu ya. Maksudnya dia langsung dilaporin sesaat jatuh tempo. Nanti tiba-tiba di ujung setelah 3 bulan dia langsung ada laporan lagi. Tidak penuh itu fullnya. Nah, untuk analisa seperti itu, apalagi yang klaimnya besar, biasanya sih lebih simple pakai cara claim ratio. Tapi bisa sebelum menyimpulkan, biasanya kita lihat dulu nih datanya nih, pattern-nya dia seperti apa? Pattern-nya apakah memang memungkinkan pakai chain ladders, ya lebih baik pakai chain ladders. Karena yang lebih akurat sebenarnya menghitung IBNR itu pakai triangle dibanding claim ratio. Kalau claim ratio itu kan sebenarnya kita hanya melihat dari experience klaimnya, klaim kejadiannya dia. Gitu. Oke. Terima kasih Mbak, cukup tidak ada pertanyaan lagi. Mungkin sebelum Mbak Listia tutup, mungkin ada lagi yang ingin Mbak Listia sampaikan, silakan Mbak. Saya rasa atau mau di-sharing berdasarkan pengalaman apa suka duka dalam perhitungan cadangan, silakan Mbak Listia. Oke, mungkin satu aja yang saya share, mengenai asumsi ya, asumsi risk free rate itu kan. Asumsi risk free rate itu kan sebenarnya berdasarkan OJK itu ada berdasarkan IBPA ya. Saya yakin di market itu approach-nya beda-beda. Ada yang menggunakan single interest rate, satu angka aja interest rate-nya. Ada yang menggunakan yield curve ya. Yield curve itu artinya setiap tenor itu pasti angkanya berubah. Ya, itu sebenarnya keputusan masing-masing. Tapi secara actuarial common practice, memang yang lebih appropriate berdasarkan yield curve. Karena apa? Karena itu benar-benar dilihat nih, di tahun pertama dia pakai tenor pertama, tahun kedua lihat tenor tahun kedua, gitu seterusnya. Sedangkan yang pakai single rate itu biasanya harus melihat rata-rata masa pertanggungan, sisa masa pertanggungan. Ya, rata-rata portofolio sisa masa pertanggungan baru bisa disimpulkan, oh ini harus merujuk ke risk free rate yang tenor berapa. Gitu. Ya, terus satu lagi kalau yang kita lihat di sebenarnya risk free rate itu kan ada bentuknya market yield, ada bentuknya spot rate gitu ya. Kalau untuk asumsi risk free rate, kita harus mengacunya ke yang spot rate. Ya, spot rate itu artinya apa? Artinya komponen karena kan risk rate itu kan mengacu ke tingkat yield dari bonds kan. Ya, spot rate itu adalah mengignore semua kupon-kupon yang jatuh tempo bonds-nya. Jadi yang harus kita acu adalah spot rate dari risk free rate instead of market yield. Jadi itu hati-hati ya, jangan langsung ngambil aja nih angka yield-nya. Tapi kita pastikan ini angka spot atau angka yield-nya atau angka market yield. Gitu. Yang lebih tepat harus angka spot rate. Terus yang kedua mengenai expense. Expense ini kan idealnya memang harus menggunakan expense actual perusahaan. Ya, expense actual perusahaan. Expense actual perusahaan kadang-kadang kan memang ada kondisi expense-nya itu masih besar, apalagi perusahaan-perusahaan yang baru, ya sehingga cadangannya berat. Artinya apa? Cadangannya terlalu besar kalau menggunakan expense actual. Sehingga untuk perusahaan-perusahaan yang baru biasanya kita tidak menggunakan actual expense tapi dari target expense. Ya, yang pasti best estimate assumption itu adalah faktor yang utama yang harus dipastikan itu harus di set up dengan benar. Caranya gimana? Caranya melalui suatu proses experience study. Nah, sehingga experience study itu adalah satu proses yang penting juga dilakukan oleh tim actuary ya untuk menentukan suatu proses untuk menentukan men-set up best estimate assumption. Ya. Jadi itu adalah proses experience study. Itu sangat penting ya yang dilakukan oleh tim actuary karena itu adalah suatu proses yang sangat penting
dalam menentukan asumsi best estimate assumption. Gitu. Nah, saya yakin actuary from zero pasti ada modul-modul berikutnya yang akan membantu teman-teman actuary untuk mengimplementasikan proses ilmu aktuaria prakteknya untuk di industri. Contohnya kayak ini kita udah membahas mengenai cadangan, nanti pasti ada proses lagi untuk experience study. Nah, experience study itu salah satu yang paling penting karena proses itu digunakan untuk men-setup best estimate assumption yang nantinya akan digunakan sebagai asumsi perhitungan cadangan premi. Oke, itu aja dari Mbak Listia, saya. kalau nggak keberatan, boleh ada satu pertanyaan lagi dari peserta? Apa masih ada waktu? Silakan. Oke, iya. Tadi Mbak Listia sudah menjawab bahwa dalam perhitungan yang tadi klaim IBNR atau low frequency high severity bisa menggunakan metode loss ratio. Nah, ini ada pertanyaan selanjutnya. Pertanyaannya, apabila tidak memiliki data experience loss ratio, apakah ada metode lain Mbak yang bisa dilakukan? Oke. Kalau memang tidak memiliki informasi data actual loss ratio, ya sebenarnya ya kita lihat lagi nih dari expected. Bisa juga, jadi solusinya ya kita lihat aja. Oh, pada saat kita pricing nih expected claim ratio-nya nih berapa gitu. Nah, itulah yang akan kita jadikan asumsi untuk klaim. Jadi bisa diambil dari beberapa sumber. Satu yang pasti harus dari data, dari experience ya. Kalau memang datanya tidak memungkinkan, nggak ada experience-nya, ya kita balik lagi ke produknya. Ini produk ini pada saat di price ini ekspektasi klaimnya ini berapa sih gitu. Jadi lihat dari pricing assumption. Jadi solusinya itu. Oke, thank you Mbak Listia. Terima kasih juga buat teman-teman untuk banyak pertanyaan dan aktif untuk bertanya dan diskusi. Terakhir kami dari seluruh peserta mengucapkan terima kasih buat Mbak Listia atas sharing knowledge-nya. Semoga apa yang tadi di-share oleh Mbak Listia bermanfaat buat seluruh kita peserta. Terima kasih buat teman-teman juga. Oke. Sebelum kita lanjut ke berikutnya, kita akan ada sesi pooling dan screenshot. Nah, untuk acara kedua ini akan dipandu oleh host kita, Mas Aldo. Oke, Mas Aldo, silakan untuk dipandu seluruh peserta. Oke, teman-teman, di sini ada polling. Tolong rekan-rekan boleh diisi pollingnya di PC atau monitor atau di handphone masing-masing. Silakan.
Teman-teman semua, karena kita mau screenshot, boleh tolong di-on-kan kameranya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah on, karena rekan kita Mas Aldo akan melakukan screenshot. Silakan Mas Aldo. Oke, sudah cukup Mas Aldo. Oke, terima kasih teman-teman semua. Terima kasih untuk partisipasinya, sharing-nya maupun diskusinya. Kami para narasumber maupun dari rekan sekalian mengucapkan terima kasih untuk segala partisipasi. Semoga kita bertemu di acara workshop di hari-hari berikutnya. Untuk materi workshop maupun sertifikat akan kami kirim ke email masing-masing peserta. Juga rekaman workshop nanti teman-teman bisa lihat di YouTube. Mungkin hari Senin paling lama kita akan coba share teman-teman dan informasikan ke teman-teman semua. Itu aja dari kami semua. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalam. Selamat sore, sehat semua buat kita.